Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat DRC, jumpa lagi di video DRC lagi, yang dimana kita akan mengulik satu buah helm itu nanti dari dia asalnya dari mana, terus bahannya apa, terus harganya berapa, dan hal apa aja yang harus diperhatikan ketika ingin membeli satu brand helm ini. Di bulan lalu helm ini sempat banget viral karena dia menjiplak salah satu brand yang udah ternama itu sama polisi negara asalnya, itu benar-benar disita. Nah, penasaran kan helm apa? Ini dia. Ini dia helmnya. Di tangan saya sekarang ini ada helm TSR RAM 5. Kebetulan saya lagi ingin mengulik TSR RAM 5. Kalau kalian pengen tahu, itu kan ada beberapa TSR ya, ada RAM 4, RAM 5, terus yang kopi-kopiannya. Nah, kalau RAM 4 kan udah banyak banget YouTuber-YouTuber itu pada ngebahas helm itu ya. Nah, di sini kesempatan ini saya sekalian ingin mengulik dari RAM 5 ini. Oke, yang pertama, pengenalan brand dulu dah. Brand ini dari mana bang? Kok banyak banget orang-orang sekarang pakai helm brand ini ya? Terutama ini lagi rame tuh anak-anak 2 tak sama anak-anak muda tuh lagi banyak banget yang pakai helm ini. Helm ini itu TSR brandnya namanya. Dia berasal dari Malaysia. Kebetulan saya sama teman saya itu mendapatkan project RAM 5, TSR RAM 5 ini khusus. Yang bisa ngemasukin RAM 5 ini kebetulan saya dan teman saya sendiri. Contohnya ada di foto ini. Nah, ini foto ketika saya berkunjung di pabriknya langsung di Malaysia, di daerah Penang, Malaysia. Itu waktu itu kita juga sekalian ngambil helmnya ya. Jadi waktu itu benar-benar kita bisa disebut sebagai distributor tunggal dari TSR RAM 5. Terus untuk spesifikasinya seperti apa? Nah, spesifikasinya itu dia bahannya dari, nih kalian bisa lihat sendiri sih, sebenarnya di sini tuh ada ya. Nih, ada beberapa tulisannya di sini lah. Kalian bisa lihat. Pokoknya ini bahannya itu dari ABS atau termoplastik. Terus ini ada juga front air vent system, back air vent system, shield system, removable dan washable interior. Jadi interiornya dia, paddingnya dia ini bisa dibuka. Untuk sertifikasinya gimana bang? Itu apakah aman? Kelas karena dia menyerupai helm Arai, brand Arai. Kalau Arai sendiri kan dari Jepang dan standarisasinya Snell, kuat banget. Kalau ini sendiri saya bilang masih oke. Karena apa? Karena dia dapat standarisasi dari SIRIM. Nih kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada standarisasi MS 1996. SIRIM itu SNI-nya Malaysia. Nah, yang ini jadi pertanyaan. SNI sama SIRIM bagus mana, Bang? Sebenarnya kalau bilang bagus, menurut saya pribadi nih ya, tapi no offense ya. Saya masih memegang dari SIRIM karena apa? Realita di lapangan, SNI itu helm dengan harga 100 ribuan aja udah dapat logo SNI. Nah, itu nggak tahu antara SNI-nya bener-bener SNI atau emang cuma nempelin logo doang SNI. Nah, nggak tahu lah. Kalian bisa lihat sendiri di realita lapangannya, helm-helm murah aja udah kelasnya udah dapet SNI. Nah, kayak gitulah. Seperti itu gambarannya ya. Helmnya berat gak bang? Wah, pertanyaan bagus tuh dari audiens yang rame banget di belakang sana. Wih. Untuk beratnya sendiri, ya saya tadi agak sempat lupa ya. Beratnya sendiri kalian bisa lihat di sini. Ini 1300 gram plus minus 100 gram. 100 gramnya itu apa? Dia paddingnya alias innernya sendiri. Oke. Terus satu lagi, untuk sizingnya bawaan pabrik dari TSR itu cuma satu size alias all size. Cuma yang di sini tertera tulisannya size-nya L atau 60 cm. Kalian bisa lihat juga di sini ya, ada size 60 cm. Cuma dari TSR-nya itu dia ngejual padding busa lainnya lah, size lainnya. Jadi waktu itu ada size M, L lagi atau XL. Jadi kita emang waktu itu stoknya ngejual juga ya, busanya itu kita jual lagi terpisah.
Terus juga ada juga visornya yang dark smoke, terus iridium red, iridium blue, terus pelangi atau rainbow itu juga ada. Untuk harga barunya ini sangat tricky ya, karena untuk sekarang, untuk detik ini sampai detik ini, itu harga barunya bervariasi. Kalian bisa lihat sendiri di marketplace. Kebetulan di DRC juga ready ya. Nah, ini kebetulan ready, kita jual di harga di angka 1,6 juta untuk TSR RAM 5. Perbedaannya nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Nanti bakal saya compare antara TSR RAM 4, TSR RAM 5, sama VZ RAM, TSR VZ RAM. Nah, itu nanti kita compare. Dan saya bakal mengcompare juga dengan brand ori-nya. Nah, jadi kalian kan bisa lihat tuh nanti dari sana perbedaannya seperti apa gitu. Oke. Untuk harga bekasnya sendiri sebenarnya tergantung, balik lagi ya, tergantung dari kondisi barang, terus dari kelengkapan barang, terus dia include 2 visor atau 1 visor kayak gitu. Cuma yang saya amati untuk saat ini di TSR RAM 5 range harga secondnya di angka 1,2 jutaan sampai 1,4 jutaan ya, tergantung kondisi tadi ya, kondisi sama kelengkapannya seperti itu. Oke, next kita bahas hal apa aja bang yang harus diperhatikan ketika kita ingin membeli helm TSR ini, entah itu baru atau second. Kalian bisa banget untuk memperhatikan hal-hal ini ya, karena banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman. Bang, kok TSR ininya lemah, ininya kok gampang berdul nih, gini, banyak banget. Ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, buat teman-teman yang belum pernah megang helm TSR, jangan pernah sekali-sekali buka visor langsung gini, karena dia ada visor locknya di sini. Bukanya itu direnggangin ke kiri dikit, baru ke atas. Kalian bakal lihat ada visor lock di sini. Ini pernah kejadian di teman saya sendiri, karena dia nggak pernah pegang helm TSR, dia buka ini, kepaksa, akhirnya patah. Dan dia harus membeli helm itu alias mengganti helm itu. Jadi buat teman-teman yang harus diperhatikan ketika ingin membuka visor helmnya ini, ke kiri dikit, keluar, baru naik ke atas. Oke, hal yang pertama itu. Yang kedua, ini banget nih. Yang kedua, karena TSR sekarang udah lebih baik ya dari segi busa. Dari segi busanya udah mulai mengalami upgrade, karena sebelumnya dia pakai apa ya namanya, kalau sekarang tuh dia kayak pakai kulit sintetis gitu, kulit sintetis ini. Kalian bisa lihat sendiri nih ya, saya cubit nih. Oh. Saya cubit itu udah jarang namanya brudul. Jadi yang dulu itu bener-bener kalian bisa lihat tuh sering banget brudul. Pasti TSR yang diproduksi di tahun 2022 ke bawah itu sering banget brudul. Nah, sekarang dia udah mengalami perbaikan ya, itu pakai kulit sintetis. Terus yang ketiga, nah ini dia nih yang sering banget patah. Bentar, saya ambil gunting. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli helm TSR, nih kalian bisa banget untuk membuka busanya ini jangan dipaksa, karena dia kancingnya agak keras. Kalian bisa menggunakan ya paling gampang gunting ya, karena pasti semua orang pasti punya gunting. Kalian masukin ke sini sampai ujung, terus ditarik. Nah, soalnya rata-rata orang itu langsung ditarik, patah kancingnya. Itu kelemahan dari TSR. Nggak tahu kenapa, dari dulu saya jualan TSR itu dari tahun 2016 akhir sampai sekarang. Untuk masalah kancing, TSR tidak mendengarkan keluhan-keluhan dari customer. Nggak tahu kenapa. Nggak mau kayak upgrade kayak yang kulitnya tadi ya, dia nggak mau upgrade atau minimal diganti dengan kancing yang seperti helm pada umumnya, yang lebih gampang removable-nya. Terus untuk yang keempat, di masalah visor. Nah, ini banyak banget nih yang pada bilang, "Bang, buka visornya gimana?" Sebenarnya gampang sih. Kalian bisa lihat nih. Ini tinggal tarik aja gini. Terus digoyang-goyang dikit, lepas. Nah, satu lagi nih, banyak yang patah nih. Ini yang poin terakhir ya. Banyak banget susah pada bukanya ini susah. Nggak tahu mereka harus gimana, harus buka visornya itu gimana, mereka kurang mengerti. Jadi kalian harus bukanya tuh dari sini. Dari bawah dulu, baru yang di atas tarik.
Oke, seperti itu. Jadi itu ya, buat teman-teman yang ingin membeli helm ini entah baru atau second, kalian bisa banget memperhatikan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Jadi ada nih teman-teman yang dari luar kota pengen banget beli helm TSR tapi sellernya di luar kota. Gimana caranya? Yaitu tadi, kalian bisa nyebutin beberapa poin yang saya sebutkan, tuh tanya langsung ke sellernya atau minta foto atau video biar lebih jelas. Sebenarnya kalau untuk minus beberapa minus tadi itu bisa ditoleransi, tergantung kalian deal-dealannya seperti apa dengan seller. Itu bisa banget, kayak harganya dealnya berapa nih, ternyata ada minus, tinggal dipotong aja. Itu tergantung kaliannya lah. Di sini saya cuma menyebutkan minusnya yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin membeli helm ini. Udah ada slot intercom belum sih bang? Nah, pertanyaan bagus dari audiens paling belakang jauh sono. Pertanyaannya, di TSR itu udah ada slot intercom belum? Nah, dari zaman dulu TSR brojol, dia udah ada slot intercom. Itu enak banget. Saya sendiri pun waktu itu sempat pakai helm TSR ini buat daily use dan pakai intercom, itu enak banget. Nih, kalian bisa lihat sendiri di sini, itu ada lubang buat speakernya dia. Ini udah enak banget. Tinggal pakai, udah ada slot intercom. Udah cakep lah intinya nih helm. Oke. Sistem locknya gimana bang? Nah, untuk sistem locknya juga nih, buat teman-teman zaman sekarang tuh kalau nggak day-daring pasti nggak safety alasannya. Nggak tahu kenapa. Day-daring itu identik dengan keselamatan. Sebenarnya tinggal ini ya, tinggal keperuntukannya seperti apa untuk helm daily atau race. Cuma karena mengikuti perkembangan zaman, helm-helm sekarang yang harusnya untuk daily itu terpaksa atau memaksakan diri untuk pakai day-daring. Nah, ini day-daring nih, dia udah aman. Kalau day-daring nggak usah kita bahas lah, tentang safety-nya itu nggak usah dibahas lagi, tentang kekuatannya juga. Cuma ada beberapa ini yang saya sedikit ada ini ya cerita. Kayak contohnya itu AGV K3SW, itu di Eropa sendiri malah dia masih micro lock, karena itu helm peruntukannya buat daily use dan dia spoiler belakangnya nggak ada, dia kosong. Nah, kenapa di Indonesia itu nggak tahu, fenomena day-daring itu dari zaman Vendetta sebenarnya. KIT Vendetta kalau kalian tahu itu udah mulai naik, harus banget helm itu day-daring. Padahal untuk daily use sendiri, day-daring itu cukup merepotkan untuk masangnya. Sebenarnya kalau harian, bener-bener harian itu pakai micro lock aja udah cukup dan lebih aman. Bukan lebih aman sebenarnya, udah cukup dan aman. Nah, seperti itu. Worth it nggak sih bang? Untuk worth it-nya untuk dengan harga segini, karena saya sendiri pakai helm ini buat daily, saya bilang worth it. Bukan karena saya promosi ya, karena saya jualan sih enggak. Ya salah satunya sebenarnya itu sih. BU lagi ya bang? BU lagi, karena kita BU butuh untung. Untuk worth it-nya pasti worth it. Dengan harga 1 jutaan kalian udah dapat helm, anggaplah ini helm ini ya impor. Pertama, brand luar, walaupun bentuknya dia sedikit menjiplak, nggak sedikit sebenarnya, banyak sih, banyak menjiplak. Terus bahannya juga ABS, udah setara helm-helm pada umumnya lah buat harian. Terus udah day-daring yang tadi, udah ada slot intercomnya juga. Karena saya sendiri pakai, pengalaman selama pakai itu hampir setengah tahun, itu bener-bener enak banget ini helm. Apalagi digabungkan dengan beberapa visornya dia yang dark ada, dark smoke ada, iridium ada, atau rainbow juga ada. Itu benar-benar memanjakan para penggunanya, terutama jadi kayak helm ala-ala ganteng gitu. Seperti itu guys. Itu warnanya cuma satu aja bang? Nah, untuk warna, benar banget. Untuk warna kita ready dari pabriknya itu sebenarnya banyak. Untuk TSR RAM 4, TSR RAM 4 itu banyak banget warna polos ya. Warna polos itu banyak banget. Kalian bisa nemuin ada warnanya merah, silver, grey, black, blue, putih. Banyak. Kalau yang RAM 4 banyak. Cuma untuk RAM 5 ini, versi RAM 5 kita cuma ada 3 dari pabriknya. Ada cuma grey, modern grey, putih sama black aja. Untuk motif sementara TSR RAM 5 belum ada mengeluarkan motif. Cuma dia ada di versi TZ RAM-nya karena bentuknya sendiri hampir sama sebenarnya. Ada beberapa yang berbeda cuma hampir sama lah. Nah, itu kalian bisa
alternatif ya, kalau pengen bentuknya RAM 5 tapi motif, kalian bisa beralih ke VZ RAM seperti itu. Apalagi ada pertanyaan? Udah bang, capek. Dibayar bang. Oke, kesimpulannya seperti apa? Terakhir kita bahas kesimpulannya. Kesimpulannya, helm ini, karena tadi saya udah cerita ya, karena saya sendiri pakai, worth it banget helm dengan harga 1 jutaan. Apalagi sekarang lagi naik daun nih, kalian bisa banget temui di mana ya, hampir banyak lah seller sekarang yang jualin, banyak banget. Kalau dulu masih jarang, sekarang tuh udah beberapa distributor juga karya orang ya, lewat orang tuh, apalagi yang cuma dari Batam itu juga masukin juga. Jadi benar-benar banyak banget sekarang yang orang meready stokkan helm ini, jadi kalian nggak usah pusing. Kalian juga bisa check out atau langsung order di DRC Garage juga, kita juga ready di sana. Kalian bisa transaksi via Instagram, WhatsApp, atau via Tokopedia juga ada. Oke, pokoknya ini helm saya rekomendasiin buat teman-teman yang untuk daily ya, terutama daily. Untuk race mah jangan, untuk daily atau buat pasangan kalian, selingkuhan kalian, istri kalian, terus orang tersayang kalian, ini cocok banget. Apalagi buat cewek, ini auto ganteng sih biar pakai helm ini. Oke, cukup sekian review dari TSR RAM 5-nya. Nanti next video kita bakal bahas compare yang tadi saya cerita, compare antara RAM 4, RAM 5 sama VZ RAM. Kalian bakal tahu gimana bentuk perbedaan dari masing-masing helm tadi. Nanti next lah, habis ini kita bikin video itulah, intinya kalian bisa untuk memilih sendiri pengen helm yang mana, intinya seperti itu. Oke, sebelum closingan seperti biasa, DRC ada beberapa divisi penjualan. Yang di DRC Garage sendiri kita jual terutama di apparel ya, helm, gloves, jaket. Ada lagi kita namanya DRC Motocare, itu kita buka cucian motor di sini, salon motor di sini. Jadi buat teman-teman yang ada di Semarang, kalian bisa mampir ke alamat kita ya, nanti bakal ditulis di deskripsi. Terus juga kita jual produknya juga buat teman-teman luar kota nih. Pengen banget, bang, saya pengen bersihin motor karena lokasi si abangnya jauh nih. Nah, kalian bisa banget nih beli produk kita. Ini ada perawatan motor dan helm juga. Kalian bisa banget, contohnya kayak gini, perawatan semprotan helm ya. Ada parfum helm juga. Kalian bisa order via Instagram atau Tokopedia. Dan juga kita ada divisi penjualan kaos dan hoodie yang nama brandnya Lightspeed ID. Contohnya kayak yang saya pakai, Two Stroke Lover. Nih buat teman-teman Two Stroke nih, kalian bisa order banget atau datang ke store kita ya. Di belakang ini juga salah satu contoh dari brand kita sendiri yang kita desain untuk memanjakan kalian. Sebenarnya sebenarnya sih biar cuan. Oke, jangan lupa support dan follow sosial media kami, ada di Instagram ya, DRC Garage, DRC Motocare, dan Lightspeed. Ada di bawah, nanti tim editor bakal nulis di bawah, di bawahnya situ. Diskon. Diskon ya tuh bang. Pasti ada diskon buat teman-teman yang beli paketnya Bandung. Udah lah, kelamaan, udah tutup aja lah, kelama banget anjing. Jangan lupa like, comment, dan share video kami yang ada di YouTube ini ya. Biar monet sih sebenarnya, biar subscribe kita nambah banyak. Mosok kalian cuma lihat doang kan, wahku. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martabak emang Ciono ya? Oh iya wis man.